Shalom, renungan malam seiman pada hari ini yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Penghakiman dan Keselamatan. Ayat intinya berbunyi, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita telah melihat adanya fase penghakiman pemeriksaan sebagai fase pertama. Apakah penghakiman pemeriksaan itu membahayakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Sama sekali tidak. Umat percaya sejati justru memiliki kehidupan yang penuh persatuan dengan Kristus dan percaya kepadanya sebagai pengantara sebagaimana yang tertulis dalam buku Roma 8 ayat 34. Jaminan bagi mereka dinyatakan dengan jelas dalam janji yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 1 bahwa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kalau demikian halnya, pertanyaan yang perlu kita tanyakan, mengapa pula harus ada penghakiman pemeriksaan pra-advent itu? Penghakiman ini bukanlah untuk kepentingan kealahan. Hal ini terutama dilaksanakan demi kepentingan alam semesta, yaitu menjawab tuduhan-tuduhan yang telah dilontarkan iblis, serta memberikan jaminan kepada makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa, bahwa Allah mengizinkan orang masuk dalam kerajaannya itu. Hanyalah orang yang telah benar-benar bertobat. Demikianlah Tuhan membuka kitab-kitab catatan untuk mengadakan penelitian yang tidak memihak, sebagaimana yang tertulis dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10. Makhluk manusia dikelompokkan dalam 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, orang jahat yang menolak hak dan kuasa Tuhan. Dan yang kedua adalah umat percaya yang sejati, yang berharap di dalam jasa Kristus melalui iman dan memiliki kehidupan sesuai dengan hukum Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang kelihatannya seperti umat percaya yang sejati namun tidaklah demikian. Nah, makhluk yang tidak berdosa dengan mudah mengenal golongan yang pertama. Akan tetapi siapa yang dapat mengatakan inilah orang percaya yang sejati? Yang satu adalah yang hanya kelihatan seperti orang percaya yang sejati namun tidaklah demikian. Kedua-duanya dicatat dalam kitab kehidupan yang berisi nama-nama semua orang yang masuk dalam pelayanan Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 20, juga Filipi 4 ayat 3. Di dalam gereja itu sendiri terdapat orang percaya yang sejati dan yang palsu, ataupun gandum dan lalang, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 13 ayat 28 sampai dengan 30. Dengan demikian kita bisa melihat pentingnya masa penghakiman pemeriksaan pra-advent, di mana semua buku akan dibuka untuk melihat mereka yang beriman dan menurut kehendak Tuhan, atau hanya mengaku beriman namun kehidupannya jauh daripada Tuhan. Pada masa penghukuman tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, sebab adanya semua catatan kehidupan tersebut. Kiranya semua kita dapat melihat bahwa keselamatan kita hanyalah oleh sebab kasih karunia Allah yang menyebabkan kita mempunyai penebus dan pembela yang agung. Sehingga kita tidak perlu merasa takut, sebab penghakiman adalah saat kita melihat bahwa keselamatan kita adalah suatu kenyataan. Tuhan Yesus memberkati.